semuanya, Sobat Love Yourself Indonesia. Balik lagi di podcastnya Love Yourself Indonesia. Waduh, sekarang udah mau bulan Oktober. Bukan udah mau, tapi udah masuk pertengahan Oktober. Yang dimana itu kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk 2023. Ayo, 2023 ini teman-teman Soulmate Alias udah ngelakuin apa aja nih gitu ya, atau misalnya hal paling kecil, apakah sudah bisa mencintai dirinya sendiri atau belum. Waduh, ini seru banget karena topik di bulan Oktober kita akan membahas full mengenai mencintai diri. Kayaknya penting banget, seperti yang kita tahu di 10 Oktober kita merayakan yang namanya Hari Kesehatan Mental Sedunia, yang mana kita berharap teman-teman semua bisa self love di bulan Oktober ini. Gak hanya bulan Oktober sih, tapi bisa start dari sekarang pas teman-teman ngedengerin nih podcast kali ini. Nah, podcast kali ini nggak kerasa teman-teman semua, kita sudah masuk di episode ke-31. Wah, artinya di tahun kedua kita bikin aduh ribet nih ya. Di tahun kedua kita bikin podcast sudah masuk di episode 31. Nah, terus di episode 31 ini kita bahas apa ya? Nah, ternyata yang bakalan kita bahas adalah tentang seni. Nah, teman-teman pasti mikir kan, seni apa nih? Saya taunya seni menyanyi, seni menggambar gitu ya, seni memahat. Salah. Dalam ilmu psikologi atau ilmu kesehatan mental, kita mengenal yang namanya seni mencintai diri. Sendiri, bagaimana nih teman-teman caranya supaya mencintai diri sendiri itu dengan utuh, nggak terpaksa. Karena sering banget nih, Eee, orang-orang di luar sana ngomongin tentang, aku mau healing nih biar self love, aku udah lakuin ini nih biar self love." Tapi dia nggak utuh, dia nggak present di situ untuk bisa benar-benar self love gitu ya. Karena, teman-teman harus tahu gitu bahwa mencintai diri sendiri ini bukan hal yang sulit, tapi karena diri sendiri tahu nih mana yang terbaik. Bukan mungkin kalau misalnya teman-teman curhat sama teman-teman yang lainnya ya oke gitu, tapi yang tahu keputusannya dan tahu bagaimana men-treatment diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Makanya nih sekarang malam sih ya, tapi mungkin teman-teman lagi ngedengerinnya di pagi hari, siang hari, atau sore hari, tentang, "Aku udah bener-bener cinta sama diri sendiri belum ya?" Nah, seru banget karena sebetulnya malam hari ini, kita bakalan ngobrol seru bareng Mbak Sela Rostati Jasmine. Namanya bagus banget ya, namanya Jasmine, kayak tea jasmine, teh jasmine gitu ya. Oke. Nah, ini Teh Sheila ini merupakan, kita manggilnya Teteh nih, kenapa Teteh? Karena ternyata di Bandung, Mojang Mojang Bandung nih. Mojang Bandung tuh apa ya, kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu Mojang tuh gadis dari Bandung gitu ya, namanya Mojang. Nah, Mbak Sela ini merupakan salah satu tim dari wellness center. Nah, di mana tadi Mbak Sela sedikit cerita. Jadi sebelum kita take podcast ini, Mbak Sela cerita sedikit nih tentang apa saya ngapain ya di wellness center. Nah, sebelum kita bahas ke Mbak Sela, teman-teman boleh simak dengan posisi yang sangat nyaman ya ketika mendengarkan podcast ini, karena kita akan membicarakan tentang seni. Kalau seni teman-teman harus benar-benar bisa meresapi dengan cukup baik, dan yang paling penting adalah teman-teman bisa melakukan hal yang akan dibahas pada podcast sesi kali ini, dan bisa teman-teman lakukan secara konsisten, itu yang paling penting. Oke, selamat malam Mbak Sela, hai. Halo Kak, malam. Malam ya, di kita sih malam ya gitu, harapannya mungkin teman-teman Iya, yang lain lagi dengerinnya pagi atau lain sebagainya. Oke, Mbak Sela, gimana nih kabarnya sekarang? aku luar biasa, Wah, baik. Bentar jawabannya lagi sangat luar biasa. wisuda. Jadi Oh curhat iya, bentar lagi wisuda. good Baru luck. graduate doang. Sebentar lagi wisuda, selamat datang di dunia pekerjaan. Wow, Welcome to the jungle, katanya kayak gitu ya. Oke, oke. seru banget ya, sebentar lagi wisuda gitu. Nah, boleh dong Mbak Sela kira-kira kenalin ke teman-teman pendengar kita
biasanya kita nyebutnya soulmate gitu ya, karena kita pengen diri kita itu jadi soulmate buat diri kita. Jadi kita sebutnya soulmate Love Yourself Indonesia. Teman-teman soulmate Love Yourself Indonesia nih pengen tahu gitu, Mbak Sela nih siapa, dari mana sih gitu, apa sih wellness center ini, dan Mbak Sela jadi apa ya? Nah, mungkin Mbak Sela bisa cerita Nah, nih oke. ke teman-teman kita, para pendengar supaya lebih tahu tentang Mbak Sela. Mm. Silakan. Oke, halo soulmate-soulmate semua. Soulmate ya dipanggilnya. Perkenalkan, aku Sheila Ratati Jasmine. Biasanya sih orang kenal aku manggilnya Sheila ya gitu. Nah, jadi aku ini adalah mahasiswa baru aja lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bimbingan dan Konseling, dan aku memang punya concern terhadap isu-isu mengenai kesehatan mental, pengembangan diri, juga gender gitu. Emang udah passionate banget ya kayaknya gitu ya di isu-isu itu. Jadi aku juga merupakan bagian dari Makna Wellness. Nah, sebagai apa sih aku di Makna Wellness ya? Sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu dan belum follow itu bisa follow ya di Instagramnya ada Makna Wellness. Makna Wellness tuh dia adalah suatu lembaga gitu. Dia buka ada jasa konseling, beragam jasa ya psikoterapi ya. Fokusnya ke pengembangan diri sama mental health juga. Banyak banget juga program-program dari Makna Wellness. Nah, aku ini merupakan salah satu Makna Wellness speaker gitu. Jadi ada satu kelompok Makna Wellness itu membuka satu apa ya proses seleksi gitu untuk orang-orang yang tertarik menjadi speaker di bidang kesehatan mental. Nah, aku adalah salah satunya Makna Wellness speaker kayak gitu Kak. Gitu aja ya kayak kenalannya ya. Waduh, seru banget ya. Jadi Makna Wellness Center ini ngasih kesempatan nih ke anak muda di Hmm, luar sana yang concern tentang kesehatan mental supaya bisa bantu teman-teman lainnya lebih mengenal dirinya dan lebih peduli terhadap kesehatan mentalnya. Nah, Mbak Sela ini kebetulan terpilih nih jadi makna speaker gitu ya, makna iya speaker, betul. makna speaker. Jadi berbicaranya harus penuh dengan makna. Oke, Mbak Sela, Aduh. tadi kan udah mention nih kira-kira kalau misalnya belum follow tentang si makna wellness ini, kira-kira apa ya akun Instagramnya gitu. Jadi biar bisa dikepoin sambil Iya. dengerin nih sebelum kita Oh, mulai podcastnya, dan bisa dengerin. Oh iya. ini bisa sambil stalking stalking. Biasanya orang kayak gitu kan, dengerin sambil stalking Iya, Instagram. Oke. betul-betul. Kita ada ya @makna wellness. Makna Wellness namanya. Di situ juga banyak banget konten-konten edukasi tentang kesehatan mental dan sebagainya. Bisa langsung teman-teman follow sekarang. Oke, Pas denger jadi langsung follow. berarti jadi keterangannya adalah @makna wellness. Nah, wellness. Iya, betul. Oh, seru banget. Makna Wellness. Oke, nanti sorry dong, kayaknya nanti agak susah ya kalau cek di situ. Kalau akun Instagramnya Mbak Sela apa nih? Ya, biar yang lain Ada. bisa tahu. Lah, ini kapan Kalau mulai aku podcastnya? bisa Malah ngomong-ngomongin akun. Nggak apa-apa, kita kenalan ya. ngomongin dulu akun dulu deh gitu ya, sebelum Santai kita dulu ya. mulai gitu. Aku ada Sheila RTSTI. Ya, @sheila_rtsti_. Nah, itu teman-teman bisa. Kalau mau discuss lebih lanjut, boleh banget. Wih, seru Langsung banget nih, DM. langsung diajak ayo diskusi bareng. Oke, nah Hmm. sebelum teman-teman Salmet LS diskusi bareng dengan Mbak Sheila, Hmm. better kayaknya kita diskusi duluan kali ya teman-teman ya. Jadi nih, Hmm. Mbak Sela, ini ada sesuatu hal yang sangat penting itu. Anak muda di luar sana gitu ya, masih selalu membuat atau menggunakan kata-kata kesehatan mental yang tidak yang tidak sesuai gitu ya. Dalam artian ketika ngomong, "Aku butuh healing nih," tahu-tahu dia spend time-nya a lot gitu ya. Jadi dia buang-buang waktu gitu. Misalnya atau misalnya selalu compare kehidupan dia dengan kehidupan orang lain. Ya, kalau kayak gitu gimana ya gitu. Jadi kayak, oke, Hmm. gue beneran cinta nggak sih sama diri gue sendiri gitu ya. Ini adalah sesuatu Iya, hal yang iya. agak-agak tricky gitu. Apalagi kita tahu bahwa ya kadang nih untuk bisa cinta diri sendiri itu nggak butuh sesuatu hal yang mahal ya, setauku ya. Bahkan kita bisa membuat hidup kita jauh lebih bermakna, minimal aja kita konsisten melakukan sesuatu. Yang kedua, misalnya lemari pakaian kita rapi, tempat tidur kita rapi, mengerjakan Hmm. sesuatu hal-hal yang Hmm. kecil,
Dan yang paling penting adalah bagaimana nih kita bisa berterima kasih terhadap diri kita sendiri gitu ya. Karena nih kadang-kadang kita nih sering banget bilang makasih sama orang, tapi kita nggak pernah bilang kayak gini, "Terima kasih ya Sifat udah Benar. bantuin, terima kasih ya kamu sudah bersabar hari ini." Iya. Atau misalnya, Hmm. kita sering kayak, "Aduh Mbak Sela, oh kamu gini," padahal hati aku tuh lagi rapuh gitu ya. Jadi, oke kita Hmm. paham gitu ya seni, orang lain untuk bahagia, tapi kita lupa untuk diri kita supaya bahagia. Nah, hal ini justru berujung kepada, sebenarnya ya, orang-orang ini paham nggak sih tentang mencintai diri? Pertanyaan besarnya kan itu ya, orang-orang ini Iya, sebenarnya iya. paham nggak sih tentang mencintai diri gitu? Mm-mm. Atau minimal kalau nggak paham, tahu nggak sih caranya, step-stepnya gitu ya? Mm-mm. Sehingga mulai nih muncul kalimat-kalimat atau istilah-istilah bermunculan di luar sana tentang seni mencintai diri. Waduh, nah seni mencintai diri itu kayak gimana ya nih kalau menurut narasumber kita kira-kira? Boleh dong Mbak Sheila tanggapannya? Iya. Oke, ini menarik banget ya sebenarnya bahasannya. Dan tadi juga bener banget. Kalau misalkan pertama kali kita dengan kata cinta aja ya, orang tuh langsung mikirnya bukan mencintai diri sendiri, tapi orang yang ada di luar diri dia ya. Entah keluarganya, atau pasangannya, atau siapapun ya. Kayaknya dari kecil juga kita nggak terbiasa untuk diajarkan gimana sih caranya mencintai diri sendiri. Bahkan cenderungnya kita tuh mikir harus mendahulukan orang lain sebelum diri sendiri, dan sebagainya gitu. Jadi mungkin dari awalnya tuh kita sama-sama kayak sepakati gitu ya. Sebenarnya apa sih cinta sama diri sendiri itu? Kayak gampangnya gini. Nah, karena lebih mudah untuk memikirkan mencintai orang lain ya. Kita kan bayangin aja deh, kalau kita cinta sama orang lain, apa sih yang biasanya kita lakuin gitu ya? Soal itu. Kan kalau cinta sama orang lain biasanya kita jadi pengen kenal, pengen tahu dia sukanya apa ya, dia tuh kebiasaannya apa ya gitu. Terus kayak kita mau membantu dia untuk berkembang, menerima semua kekurangannya gitu ya, kelebihannya kita support gitu. Kalau dia lagi sedih kita tenangkan, kalau dia ngelakuin hal-hal baik kita bakal apresiasi kayak gitu ya. Nah, itulah gitu ya. Mencintai diri sendiri itu adalah itu, tapi dilakukannya ke diri sendiri gitu ya. Agak canggung gak sih kalau ngelakuin ke diri Agak sendiri? cukup gimana ya, Cukup tapi ya bener iya ya juga gitu. sih gitu Iya ya. bener juga ya. Karena, Ya jangan-jangan sama ini gitu. iya Kita concern banget buat tapi cinta sama sepakat orang juga tapi sih, susah. Mbak Sela, Hmm. banyak orang di luar sana, mungkin kebiasaan parenting di kita kali ya Mbak Sela ya, yang, Hmm. tidak tidak familiar untuk seni mengucapkan terima kasih terhadap diri sendiri. Karena kita, "Kamu harus bantu banyak orang karena bla 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 bla." Padahal lupa, Hmm. sebelum bantu orang lain kan kita harus bantu diri sendiri. Sama lah kalau kita naik Betul, pesawat, kalau naik pesawat atau kendaraan kan kita harus nyelamatin diri kita sendiri sebelum nyelamatin orang lain. betul, betul. Makanya jadi seringkali banyak miskonsepsinya dari diri sendiri tuh kayaknya berlebihan deh, kayaknya jangan deh gitu ya, gitu. Cuman kayak ini ya terkait seni mencintai diri sendiri. Karena tadi udah mencintai diri sendiri kita udah dapet nih, udah kebayang nih ya sama aja kayak kita mencintai orang lain tapi ini ke diri kita sendiri. Nah, seni mencintai diri sendiri itu adalah cara. Tapi karena dia seni, kan seni itu dia bebas ya sebetulnya. Artinya tidak ada patokan khusus tentang harus kayak gimana sih gitu. Tapi kalau di psikologinya sendiri ada satu batasan-batasan di mana ini masuknya ke taraf sehat. Nah, ini taraf gak sehat yang sebaiknya nggak dilakukan. Kayak gitu. Briefnya. Nah. Waduh, panjang juga nih. Jadi sebenarnya teman-teman seni itu adalah sesuatu hal yang bebas, bisa dilakukan Mm-mm, kapan aja, dengan cara apa mm-mm. aja yang bisa membuat teman-teman nyaman. Intinya gitu ya, yang bisa membuat teman-teman nyaman. Iya. Mm-mm, Hal yang paling penting adalah mungkin, teman-teman, "Oke, gue tahu nih caranya gitu buat cinta sama diri mm-mm, sendiri," gitu ya. Ya berarti kan suka-suka gue, tapi kok kenapa ya gue tuh kayak masih stres gitu sama kerjaan atau misalnya kayak, aku tuh masih bete sama kehidupan aku karena aku ngerasa keluargaku toksik banget atau misalnya, aduh teman-temanku, mm-mm, pacarku dan lain sebagainya. Jadi, ya ujung-ujungnya mau mencintai diri tapi penuh dengan hal-hal negatif di kepalanya. Sehingga dia jadi sulit untuk menerapkan si seni tadi, karena kan kalau Mbak Sela bilang ya seni itu sesuatu hal yang free gitu, freestyle gitu. mm-mm, Ya, lu sukanya kayak gimana, lu bisa lakuin yang penting lu bahagia. Tapi kan kadang mm-mm. makna bahagia itu,
bagi orang yang nggak cinta sama dirinya akan sulit untuk menemukan makna bahagia itu, betul nggak? Betul ya? Setuju nggak sih Hmm. kalau menurut Mbak Sela? Oh, betul sih. Maksudnya setuju nggak sih? Gimana orang mau Hmm. bahagia kalau dia tidak self love? Kan dia harus self love dulu dong, baru dia bahagia. Karena kalau misalnya dia nggak self love, bisa jadi dia cuma pura-pura bahagia. Hmm. Iya, Iya, iya. kalau menurut Sulit ya. iya nggak sih menurutku ya, kalau menurutku kayak gitu. Hmm. Kita ngomongin bahagia nih, kan bahagia nggak bisa ditakar ya. Kita ngomongin bahagia, Hmm. bahagia adalah sesuatu yang nggak bisa ditakar. Aku Hmm. bahagia banget. Oke, kalau kamu bahagia banget, artinya kamu mencintai diri kamu sendiri dengan segala kekurangan yang ada. Gimana caranya ketika Oh. orang yang sering ngeluh ngomong aku bahagia? Artinya dia nggak cinta sama Hmm. dirinya, artinya dia Iya. dia fake bahagianya gitu. Hmm. Mungkin ini terjadi sama kondisi teman-teman soulmate alias yang mana real happy sama orang-orang yang nggak real happy gitu ya. Kalau orang yang real Hmm. happy mungkin di sekitar kita ya, ya kerjaannya ngeluh dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau orang Hmm. yang real happy ya ya oke, it's fine gitu. Saya kalah hari Hmm. ini nggak apa-apa, saya bisa berjuang lagi di kemudian hari, tapi saya mau berterima kasih terhadap diri saya hari ini. Jadi dia bener-bener utuh. Hmm. Tapi kalau ngomong kayak, aku bete banget deh. Tapi dia, Iya. aku happy. Oh, ini agak-agak tricky. Nah, mungkin Hmm. para pendengar Hmm. lagi dalam kondisi seperti itu, makanya tadi Mbak Sela bilang bahwa seni itu adalah cara. Dan caranya benar-benar freestyle sesuai dengan kondisi teman-teman. Nah, jadi kalau kayak gitu nih Mbak Sela, kira-kira self love seperti apa yang harus kita lakukan? Hal sederhana, mungkin 3 atau 5 gitu. Karena kalau misalnya terlalu Hmm. banyak cara yang diberikan, nggak yakin bisa Iya. dilakuin. Tapi karena kita agak sulit move on ya untuk melakukan sesuatu hal yang sederhana, sering gitu, misalnya satu aja. Hmm. Sering tuh agak susah. Nah, Iya. jadi gimana nih menurut Mbak Sela untuk bisa self love? Apa yang harus kita lakukan? Hmm. Oke. Nah, sebelum ke situ tadi ada yang menarik juga ya. Orang tuh kan kerap berpikir kalau ketika kita berhasil mencintai diri sendiri, kita bakal totally happy gitu. Mungkin akan jarang mengalami emosi-emosi negatif dan sebagainya gitu ya. Itu juga yang banyak beda. Aku juga sempat ada di tahap pemikiran itu sampai kemudian memahami bahwa oh ternyata ketika kita mencintai diri sendiri bukan berarti kita selalu dalam kondisi yang positif, tapi kita selalu mampu untuk beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi. Kita kan manusia dari waktu ke waktu menghadapi situasi-situasi baru gitu. Mungkin kegagalan, mungkin kesuksesan. Nah, ketika kita mencintai diri sendiri, apapun yang kita hadapi, kita mampu untuk kemudian akhirnya berdamai sama situasi itu dan selalu memikirkan kira-kira dari situasi ini apa ya yang bisa aku kembangkan gitu. Apa ya yang bisa aku pelajari gitu. Enggak yang kemudian jadi misalnya kita gagal, kita berpikir kita akan gagal selamanya, atau kita dikritik, kita jadi berpikir bahwa kita tuh buruk dan sebagainya. Itu enggak seperti itu ya. Itu yang poin kayaknya kita juga perlu memahami poin ini ya gitu biar sama-sama jadinya takutnya malah menuntut diri untuk terus-menerus bahagia karena ngerasa udah self love banget nih gitu. Padahal itu enggak gitu. Nah, soal apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ya untuk teman-teman soulmate ya. Kalau teman-teman soulmate ini banyaknya pendengarnya di usia berapa nih, Kak, kira-kira? Oh iya, anak muda zaman sekarang lah. Anak muda Anak muda karena zaman saya sekarang, kayaknya kalau ngomongin anak muda zaman saya ketuaan gitu ya. dewasa awal, dewasa menengah gitu Dewasa kali ya? awal, ya ya, Oke. bener 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 Hmm, bener. ini juga eh untuk teman-teman soulmate ya, yang di usia dewasa awal, dewasa menengah ya sama lah kita kan soulmate ya, seusia teman-teman ya. Jadi yang penting tuh menurut yang pertama adalah self awareness dulu. Kita tuh kenal nggak sih sama diri kita sendiri, kekurangannya, kelebihannya, gitu. Jangan-jangan sama ini kita sendiri nggak tahu apa sih kekurangan dan kelebihan kita ya. Itu jadi salah satu isu di masa dewasa awal gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang udah mau mulai mencari kerja, setelah lulus kuliah tuh malah mikir, wah sebenarnya aku tuh bisanya apa sih gitu. Kayak gitu. Karena selama ini hanya memenuhi tuntutan-tuntutan aja gitu. Hanya mendengarkan penilaian orang lain aja tanpa benar-benar memaknai sebenarnya apa sih. Dan jangan-jangan juga belum bisa sepenuhnya
menerima kekurangan yang ada, malah dianggap sebagai hal-hal yang harus dibuang dari diri sendiri, bukan sesuatu hal yang perlu ditingkatkan. Jadi itu, mengenal diri. Mengenal diri itu sebenarnya self-awareness ini gitu ya, dia bisa sederhana teman-teman mulai sekarang nge-track deh. Kira-kira kalian tuh sukanya apa sih gitu? Di situasi apa sih teman-teman ngerasa marah? Apa sih yang bikin kalian ngerasa senang gitu? Apa sih kalian sukanya ngelakuin apa sih gitu? Nge-track itu dari hari ke hari sampai akhirnya kalian nemuin, oh aku tuh kayak gini ya orangnya gitu. Ini jadinya banyak ngobrol sama diri sendiri ya. Sebenarnya di proses waktu itu baiknya komunikasi sama diri sendiri gitu. Terus ketika teman-teman udah tahu gitu, apa sih kekurangan, kelebihan gitu. Nanti teman-teman bisa menemukan perasaan bahwa aku nih worth loh, aku teh berharga loh. Gitu. Kita nggak akan bisa menimbulkan perasaan bahwa kita berharga tanpa kita mengenal, mengetahui dulu kita ini sebenarnya siapa sih. Kan kalau pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Dan jangan kita belum di tahap kenal sama diri sendiri, gimana mau cinta coba ya. Kayak gitu ya. Jadi bener banget tadi juga kan kakak bilang bahwa mencintai diri sendiri itu soal menerima gitu, menerima diri sendiri tanpa syarat gitu ya. Sama kayak kita cinta ke orang, mungkin pernah ada di tahap dari teman-teman cinta sama orang dan kayak menerima orang itu tanpa syarat. Nah, itulah yang harus teman-teman lakukan ke diri sendiri kayak gitu. Nah, kemudian yang gak kalah penting ini adalah di bagian self esteem. Self esteem itu kan adalah proses kita untuk mengevaluasi diri sendiri. Kita tinggal di lingkungan sosial, pasti gak mungkin lepas dari penilaian orang lain. Di sisi lain, kita juga punya konsep ideal tentang diri kita, gitu ya. Diri yang kita persepsikan kita tuh kayak gimana. Tapi seringkali mungkin kita tuh melakukan hal yang di luar konsep ideal kita. Gitu. Nah, kita perlu sering-sering nih teman-teman mengevaluasi. Pertama, mengidentifikasi dulu. Sebenarnya konsep ideal diri teman-teman tuh kayak gimana sih? Gitu. Terus ketika teman-teman juga mengidentifikasi, tapi di kenyataannya tuh teman-teman kayak gimana ya? Teman-teman melakukan apa ya? Nah, nanti gap-nya ini kemudian teman-teman pelajari. Oh, ternyata ada gap ini, gap sejauh ini. Gitu. Nah, untuk memutus gap ini, untuk mengecilkan gap ini apa ya harus dilakukan kayak gitu. Pasti banyak banget ya dari hari ke hari, waktu ke waktu, pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa nggak nyaman dan meragukan diri sendiri. Itu nggak apa-apa, itu wajar. Sedih sebentar wajar, marah sebentar wajar. Semua emosi itu wajar kalau nggak berkepanjangan dan nggak sampai mengganggu produktivitas kita. Yang penting adalah teman-teman evaluasi diri dari waktu ke waktu, menyadari bahwa ya gagal bagian dari perjalanan gitu ya, melakukan kesalahan bagian dari proses perkembangan kayak gitu sih. Itu hal yang menurutku penting. Dan satu lagi adalah jangan lupa self care gitu. Kalau self care ini adalah upaya teman-teman untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Coba makanannya nih, kalau biasanya anak usia segini kan pengen makanannya makanan yang ada aja gitu ya, kopi susu setiap hari nih, self care gak sih teman-teman gitu ya, atau enggak kayak begadang dan sebagainya gitu. Kita harus juga mulai memprioritaskan apa sih hal-hal yang baik bagi fisik dan mental kita. Mungkin salah satunya dengerin podcast ini ya kan, nambah pengetahuan itu kan penting banget juga ya untuk meningkatkan taraf kesehatan mental kita. Itu sih kayaknya itu kira-kira applicable gak? Applicable sih, applicable banget ya. Jadi, mohon maaf, applicable, tapi agak sulit ya. Bukan sulit ya, tapi untuk konsistensinya itu loh yang kadang jadi godaan buat Betul. setiap orang tuh konsistensi. Ini kayak gampang Mm. nih, sering banget yang aku lakuin, tapi ya konsistensi inilah yang cukup agak sulit. Jadi, yuk pas teman-teman lagi dengerin ini, mulaikan niat, terus konsisten. Tapi kalau misalnya teman-teman kira-kira ya lagi nggak konsisten ya teman-teman bisa Mm. cari cara nih gimana caranya supaya bisa jadi konsisten gitu. Nah, Sedikit demi sedikit aja iya ya. betul sekali, betul sekali. Nah itu kan tadi ada 3 cara ya, yang di mana caranya itu adalah yang pertama teman-teman harus punya self awareness, yang kedua harus self care, yang paling penting adalah kita tahu kita maunya apa, kelebihan dan kekurangan kita tuh kita Mm. maunya apa. Ini sebenarnya susah-susah gampang, tapi bukan berarti susah banget dan bukan berarti Mm. gampang banget atau misalnya nggak bisa sama sekali. Karena segala sesuatu itu harus berdasarkan dengan usaha kita. Kalau usaha kita bagus ya hasilnya bagus ya. Kalau misalnya usaha kita nggak bagus ya begitu aja gitu. Jadi sama Mm. proses mencintai diri pun caranya seperti itu. Waduh, seru banget nih.
Hmm. bahas tentang poin apa ini seni berbicara dengan diri sendiri atau seni mencintai diri sendiri sama caranya apa. Nah, selanjutnya nih Mbak Sela yang mau aku tanyain, kira-kira self love yang baik ini bisa dilatih nggak sih ya? Menurutku sih bisa. Tapi kan ada nih teman-teman di luar sana yang ngerasa, aduh sumpah ini sulit banget, aku nggak ngerti harus mulai dari mana. Aku nih udah dengerin podcast ini tuh udah semangat gitu. Tapi besoknya aku males ngerjainnya, nggak punya semangat. Lupa, 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 lupa. Dan tidak terjalankan. Jadi pengennya melatih nih supaya bisa benar-benar self love, tapi kok ternyata tidak berguna ya gitu. Nah kira-kira gimana nih menurut Mbak Sela? Oke. Nah, bener banget, Kak. Self love tuh bisa dilatih. Sebenarnya basicnya ya, semua hal di dalam psikologi yang sifatnya keterampilan gitu, bahkan kepribadian kita sendiri aja itu suatu hal yang dapat diubah tergantung pada proses usaha apa yang kita lakukan gitu. Jadi nggak ada orang yang udah terlahir itu kenal sama dirinya sendiri. Nggak ada orang yang terlahir dengan kemampuan untuk mencintai diri sendiri karena itu semuanya adalah proses belajar. Kayak gitu. Tergantung nih teman-teman seberapa kuat nih belajarnya gitu untuk melakukan ini. Dan juga bukan proses instan ya Kak gitu. Kadang-kadang kita jadi frustasi gitu. Kalau bicara dilatih atau belajar tuh jadi frustasi karena kita berpikir "Oh, prosesnya pasti mudah atau prosesnya pasti cepat gitu. Kalau pengalamanku gitu ya, pasti Kakak juga punya pengalaman proses mencintai diri sendiri ya itu tuh memang sangat nggak mudah untuk kemudian menerima dan mengenal diri. Barangkali bahkan prosesnya itu seumur hidup. Mencintai diri itu apa ya komitmen paling panjang nah dari kita lahir sampai kita mati gitu ya. Kan kalau sama pasangan kita berkomitmen ya berapa sih kisaran tahun sama diri sendiri seumur hidup gitu ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman jangan apa ya, jangan ngerasa ini sulit dan gak bisa dilakukan. Pasti bisa. Nah, sedikit-sedikit demi sedikit aja dari hal-hal termudah yang bisa teman-teman lakukan gitu. Sederhana misalnya kayak tadi mulai mengenal diri sendiri, kamu sukanya apa sih dan sebagainya gitu. Dan mulai mungkin mengapresiasi diri sendiri kalau selama ini terlalu banyak menyalahkan diri gitu ya. Karena sering kali itu ya masalahnya juga karena kita belum punya kemampuan untuk mencintai diri sendiri ketika kita berhadapan sama evaluasi, kita berhadapan sama kritik, kita bakal menunjuk diri sendiri, marah sama diri sendiri. Kenapa sih kamu nggak bisa? Kenapa sih kamu nggak seperti orang lain gitu ya? Coba kalau nanti-nanti besok-besok di depan kaca sebentar aja lihat diri sendiri gitu ya. Kasih udah bertahan hari ini, udah ngelakuin banyak hal hari ini, gitu. Itu semua dari hal-hal sederhana. Atau ngelihat wajah kamu gitu di kaca, kayaknya oke juga hari ini kamu udah ngelakuin ini. Mungkin ada hal yang bisa ditingkatin lagi apa. Gitu. Yang penting sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya Oh Kak. sih, lama-lama jadi bukit. Ini kayak ngomongin lama-lama jadi bukit, dipikir aku kayak ngumpulin uang gitu. Tapi ternyata dia kan lama-lama jadi bukit kayak ngumpulin uang. Karena kalau dulu nabung itu bilang kayak gitu ya, kamu harus nabung nih yang banyak biar lama-lama jadi bukit. Tapi ternyata yang lama-lama jadi bukit bukan hanya tentang tabungan, tapi juga bagaimana nih sesuatu yang kita pupuk dalam diri kita supaya kita tetap bisa cinta sama diri sendiri. Dan karena sebelum kita bisa melakukan self care, self love gitu ya, hal yang paling penting adalah aku mah nggak akan bosan nih bilangnya satu atas dasar apa teman-teman mau cinta sama diri sendirinya. Jangan sampai nih kamu harus cinta sama dirinya itu karena omongan orang, tapi nggak sadar. Karena menurutku yang paling penting adalah kita sadar dulu gitu. Ya nggak sih Mbak Sel? Kayak oke, Betul betul. aku sadar nih bahwa aku ternyata nggak cinta sama diriku. Oke deh, aku mau cinta sama diriku. Tapi kalau misalnya orang yang nggak sadar dia nggak cinta sama dirinya, ya mungkin menurutku dia akan gitu lagi ya nggak sih Mbak Sel? Soalnya Bener banget, bener aku ngelihat banget. teman-teman, bukan teman-teman ya, kayak aku ngelihat orang-orang di sekitarku kayak gitu gitu. Jadi aku tuh Mm-mm. kayaknya udah berusaha nih cinta sama diri sendiri, tapi ya dia Iya. nggak sadar gitu. Sebenarnya Mm. kan dia harus Iya. kayak bikin pertanyaan buat diri sendiri sama seperti tadi Mbak Mm. Sala bilang, ayo yuk bilang, ucapkan terima kasih terhadap diri sendiri dan lain Mm. sebagainya. Ini tuh susah gampang Mm. kalau dianya nggak sadar. Karena Iya. harus sadar Tapi dulu. itu step awal banget sih sebenarnya di tahap
yang paling dasarnya tuh adalah mungkin menyadari selama ini kita nggak cinta sama diri sendiri. Itu juga kan hal yang fakta yang sulit kita terima mungkin ya. Betul, betul sekali. Ternyata selama ini agak jahat ya sama diri sendiri. Nah, itu penting banget juga, Kak. Betul sekali. Ini tuh kayak mungkin ke next question kali ya, yang mana nih Hmm. langkah awal yang bisa cinta sendiri adalah sadar gitu ya. Jadi kita benar-benar sadar. Tapi menurut Mbak Sela ada lagi nggak sih langkah awal yang perlu dilakukan selain sadar gitu? Oke, aku sadar kalau hari ini tuh aku nggak cinta sama diri sendirinya. Sadarnya cuma hari ini doang. Padahal kesadaran itu tuh sama tadi kata Mbak Sela bilang harus dipupuk pelan-pelan biar lama-lama jadi bukit. Nah, masalahnya Iya. gimana nih langkah awal atau misalnya step-step awal yang memang perlu dilakukan supaya benar-benar cinta sama dirinya? Oke. Nah, tapi sebetulnya memang langkah pertamanya itu adalah kesadaran dulu ya. Kita selalu mulai dari awareness ini gitu. Tapi kalau coba deh kita tarik lebih spesifiknya. Karena kan cinta nih, judulnya cinta. Kalau nggak kenal, nggak mungkin cinta kan. Jadi kita udah sempat singgung juga gitu. Jadi menurutku juga yang paling penting pertama lagi-lagi itu adalah proses mengenal dirinya sendiri dulu. Tapi gimana sih kenal diri sendiri tuh kayaknya nggak konkret deh. Karena mungkin orang tuh berpikir, aku tuh udah kenal ya, aku ini aku gitu ya. Apa sih gitu, kok harus kenal sama diri sendiri gitu. Nah sebenarnya banyak hal-hal yang tidak kita sadari terkait dengan diri kita sendiri. Terus gimana dong biar kita bisa lebih aware dan lebih sadar tentang apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tindakan-tindakan kita gitu. Salah satu hal yang menurutku praktis banget tuh adalah mulai untuk nge-journaling sih, Kak. Itu ya, itu kayak praktis banget untuk teman-teman terapin. Kalau aku ngasih saran nih misalnya ke konsuliku atau mungkin ke teman-teman sekitarku untuk ngelakuin journaling, mereka akan berpikir, tapi aku tuh nggak suka nulis gitu, tapi kayaknya males banget ngelakuin journaling. Nah, sebenarnya journaling ini prosesnya nggak yang ribet kita menceritakan semua gitu. Mungkin sekalimat, dua kalimat setiap harinya gitu. Hanya untuk mengatakan, hari ini aku capek. Gitu. Hari ini aku sedih. Apa yang membuat aku sedih? Hari ini aku marah. Apa yang membuat aku marah? Hari ini aku berpikir bahwa atau enggak ada fakta baru nih yang aku temuin tentang diriku hari ini. Gitu. Itu nantinya karena kita terbiasa menulis gitu ya. Kan ketika kita menulis maka kita akan mengingat ya. Kita jadi sadar sama pola-pola atau hal-hal yang udah kita lakukan. Nah, dari sini nanti sedikit lambat laun kita bakal lebih aware sama diri kita sendiri. Sehingga nantinya ketika kita berhadapan sama situasi dan kondisi, kita bisa paham, oh kalau ini situasinya kayak aku harus kayak gini deh. Atau kayaknya aku nggak cocok deh sama hal ini gitu. Kayaknya ke orang ini aku harus tetapin boundaries yang kayak gini deh. Dimulai dari psikolog. Kayaknya praktis ya. Aduh, kalau dipikir-pikir tuh simpel banget gitu kayak mungkin Mhm. teman-teman yang agak sulit nih buat journaling ya, Mhm. aku mungkin teman-teman bisa nempelin di tembok-tembok. Suka nggak sih? Kalau aku pribadi suka kayak gitu ya, Iya. Mbak Sela. Jadi salah satu bentuk journalingku karena aku nggak terlalu sering rajin, aku tuh selalu bikin to do list, "Terima kasih sifat hari ini kamu sudah bersabar." Terus ditempel sampai satu tembok tuh penuh, Mmm. cuman ucapan-ucapan terima kasih dan kekurangan-kekurangan nggak apa-apa, hal-hal yang memang gagal dan lain sebagainya. Karena journaling itu lebih bisa mengenal diri kita, tapi kalau misalnya, "Ah, saya malu ah kalau banyak tempelan di sana sini, nanti pas ada temen atau orang tua masuk dibaca," gitu. Ya nggak apa-apa, teman-teman bisa Mhm. kayak mungkin journaling mirip kayak diary book kali ya, waktu zaman dulu kita ya, Iya. diary book ya. Tapi ini Atau di note HP tuh. iya, atau di note ih, bener banget di note HP, Mbak, Sela. Heeh. Jadi tuh kayaknya handphone, everything for to do gitu ya, kayak banyak banget yang bisa kita lakukan pakai handphone gitu ya. Jadi salah satunya dengan journaling bisa di handphone. Karena sadar, Iya. eee, sad karena sadar, Mmm. harus sadar, terus, kita bisa lakukan, journaling itu bisa bikin nih, kita cinta sama diri sendiri. Karena kita bahasnya tentang seni mencintai diri ya, bisa caranya banyak hal gitu ya, atau mungkin ada juga bisa nggak sih Mbak Sela, kalau menurut Mbak Sela, kalau misalnya aku, kira-kira males nulis tapi aku bikin video aja deh journaling-nya, bisa nggak sih kira-kira? Bisa sih, juga bisa. Yang penting kita menyadari pola apa sih yang muncul, nah itu sih yang paling penting. Nah, kalau ini tuh mungkin selain langkah awal, tapi juga langkah-langkah yang paling oke gitu ya, untuk bisa teman-teman lakukan, nggak mahal, sangat Mhm. murah, bisa dilakukan di mana Betul. aja, kapan pun, karena inget
kata Mbak Sela tadi, seni itu adalah sesuatu hal yang bebas gitu ya, freestyle gitu, Hmm. bebas lah kamu mau kayak gimana, Hmm. yang penting kamu tahu tujuannya apa. Karena kalau Hmm. misalnya dengan seperti itu, kita bisa tahu nih, cara membedakan apa yang disebut dengan mencintai diri sendiri dengan istilah selfish atau egois. Karena banyak nih orang yang, alih-alih pakai kata mencintai diri, tapi disebut dengan egois juga gitu. Loh, saya kalau kayak gitu nggak mau Hmm. dibilang egois. Misalnya, "Sifat atau Mbak Sela, ayo kita pergi yuk, Hmm. malam hari ini." Mbak Sela, "Oh, nggak bisa, aku mau ngerjain PR." Tapi di otak kita atau mungkin kita mikir teman-teman kita, "Ah, sombong banget, nggak mau banget diajak jalan-jalan." Nah, kayak gitu. Jadi kayak mungkin, kita merasa bahwa kita beneran self love atau kita justru mikir bahwa kita selfish, egois. Nah ini tuh which one sih Mbak Sela menurut Mbak Sela? Oke. Nah, sebenarnya self love sama selfish itu jelas sebenarnya dua hal yang berbeda banget gitu ya, secara konsep gitu. Kalau self love tadi kita tahu dia sifat mulai dari prosesnya tuh mengenal diri sendiri, menerima, mengembangkan, mengevaluasi sampai kita melakukan hal-hal yang sifatnya self care kayak gitu ya. Nah, kalau selfish itu dia kemudian ada kecenderungan untuk ya mementingkan diri sendiri dan kemudian enggan untuk mendengar perkataan orang lain. Gitu kan biasanya. Di sifat selfish tuh satu ciri khasnya itu adalah itu ya gitu. Dia ngerasa ya aku udah benar gitu. Bahkan seringnya jadi mencederai haknya orang lain untuk memenuhi haknya dia gitu. Nah, itu perbedaan selfish dan self love. Sedangkan kalau self love sendiri, dia itu gini, ketika kita berusaha mencintai diri kita sendiri, bukan berarti kita hanya melihat ke diri kita sendiri gitu. Tapi mencintai diri sendiri juga termasuk di dalamnya adalah kita berperilaku dengan baik ke lingkungan sekitar kita. Karena kan kalau kita bisa fulfill, bisa dekat sama orang-orang yang kita kasihi, itu juga kan jadi salah satu bentuk feedback baik ya ke diri kita gitu. Bentuk kita sayang sama diri kita adalah salah satunya kita terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita mendengarkan apa yang menjadi masukannya mereka gitu ya, evaluasi dan kritik dari mereka, kita dengerin. Nah, yang pentingnya ketika kita self love, kita tuh tahu bagaimana sih cara menerima kritik ini gitu. Bagaimana cara kita menghadapi masalah sama orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Karena kan kalau kita dalam posisi enggak self love bisa jadi kritik orang gitu ya, kata-kata orang itu justru buat kita tuh jadi marah gitu. Karena kita berpikir itu mengganggu konsep diri kita gitu ya. Atau ngerasa nggak sesuai aja gitu jadi marah. Tapi ketika kita mencintai diri sendiri, kita tahu bahwa oh oke, ini ada yang keliru nih di sini. Gimana ya cara meningkatkannya? Gimana ya biar ini sesuai lagi sama konsep ideal diri kita. Kayak gitu. Jadi itu beda banget ya, teman-teman. Tapi aku juga bisa memahami gitu loh, Kak, kenapa konsepsi ini tuh muncul gitu. Karena kalau bicara cinta diri sendiri, seakan-akan kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri aja Dibanding gitu. orang lain ya? Padahal, iya, padahal nggak gitu. Cinta sama diri sendiri itu berarti kamu tuh punya tujuan. Kamu tuh tahu, kamu tuh maunya apa. Nah, sehingga keputusan-keputusan yang kamu ambil itu drive by your purpose gitu. Dia tuh tergantung sama tujuan kamu. Kayak misalnya tadi contoh kasusnya, kita tuh mau ngerjain PR nih. Nah, ngerjain PR itu kan itu udah hal yang menurut kita sesuai nih sama tujuan kita. Entah kita punya capaian akademik apa gitu yang kita inginkan, sehingga kita memutuskan misalnya untuk gak pergi sama teman. Ketika kita self love gitu ya, kita bisa sadar, oh oke, temanku juga penting, tapi tugasku juga penting. Jadi yang penting kan itu adalah apa ya jalan tengahnya. Oh, mengkomunikasikan ini dengan baik. Kita pun juga jadi nggak ngerasa bersalah karena kita tahu apa sih yang mau kita lakukan tuh, apakah ini udah sejalan atau enggak sama tujuan kita kayak gitu ketika kita udah waktu gitu. Wah, seru banget ya. Jadi Mm. yang paling penting adalah kita tahu tujuan kita mau apa, kemudian juga selain itu juga teman-teman harus ubah mindset kalau menurutku ya, harus ubah mindset Betul. bahwa ya nggak apa-apa kamu peduli terhadap diri kamu sendiri lebih dari kamu peduli terhadap orang lain. Karena ya Mm. itu adalah tubuh kamu, pikiran kamu yang mengendalikan gitu. Jadi kadang banyak
orang-orang di luar sana atau anak muda di luar sana tuh justru nggak paham nih tentang konsep memisahkan antara kebutuhan kita secara untuk diri kita atau kebutuhan kita untuk orang lain gitu ya, Mbak Sela. Terus Iya. kalau kayak gitu nih, oke tadi nggak bisa disebut selfish gitu ya, atau egois. Mm-mm. Apa manfaat aku cinta sama diri sendiri itu apa? Karena aku udah berusaha nih selama ini, buat Mm-mm. bikin cinta sama diri sendiri ya, tapi kok aku nggak merasakan manfaat apapun ya, apa manfaatnya, apa gitu loh. Jadi kayak, Mm-mm. apa ya, sebab akibat gitu, di mana ya oke aku harus Nah, tahu nih kira-kira apa nih yang membuat aku, bisa cinta sama diri sendiri. oke. Itu ya, kalau manfaat tuh manfaatnya luar biasa banget ya. Karena apalagi ya, gini, ketika kita udah punya cinta sama diri sendiri, maka kita tuh cenderung punya penilaian internal atas apa yang kita lakukan. Tidak lagi hidup kita itu bergantung kepada standarnya orang lain. Karena kita tahu ini jalan yang mau kita tempuh, ini jalan yang mau kita ambil. Nah, apa yang terjadi ketika kita udah tahu tujuannya, tujuan kita apa, kita udah menerima diri kita sepenuhnya apa, tentunya kita bakal lebih sehat secara mental maupun fisik gitu. Karena kita tahu nih, apa sih yang baik bagi kita gitu. Dan kita juga mampu untuk menghadapi segala permasalahan, dan ketika menghadapi suatu permasalahan atau kendala, kita nggak lagi menunjuk diri sendiri. Oh, kamu bodoh banget sih, gitu aja nggak bisa sih, kita nggak lagi kayak gitu. Tapi karena kita cinta diri sendiri, kita tahu bahwa kita punya kemampuan, tinggal gimana ya jalannya, apa sih yang harus kita lakukan, pihak mana sih yang harus kita mintai bantuan dan sebagainya. Karena kita udah punya perspektif bahwa ya kita ini bisa tumbuh gitu. Bertumbuh itu adalah cara kita mencintai diri sendiri. Jadi manfaatnya luar biasa. Karena ketika kita ya di tahap awal aja, ketika kita nggak aware sama diri kita sendiri gitu ya, kita nggak bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, yang paling mungkin adalah kita tuh nggak tahu mau ngapain. Biasanya kayak gitu ya. Gitu. Yang mungkin teman-teman cukup relate adalah saya kayak tadi ya dunia pekerjaan nih, karena aku baru lulus jadi cukup concern ya terhadap hal ini. Eh, kita jadi nggak tahu kita mau ngapain. Ketika kita nggak tahu mau ngapain, kemudian kita malah jadi selalu membandingkan diri kita sama pihak luar. Ih, orang lain udah kerja, udah nikah, udah punya anak di usia segini gitu. Kita malah jadi merasa kecil gitu. Jadi stres gitu ya. Bawaannya tuh negatif ke diri sendiri, ngerasa bahwa aku tuh nggak berharga, aku tuh ngapain sih hidup di dunia ini gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh jadi muncul karena kita nggak mengenal diri kita sendiri gitu. Padahal kan nggak apa-apa ya, setiap orang tuh punya path-nya, punya timeline-nya masing-masing kayak gitu. Kalau teman-teman kamu udah nikah ya mungkin itu yang mereka inginkan gitu. Nah, kamu sekarang maunya apa? Kayak gitu. Makanya penting banget untuk kita mulai self love. Karena tanpa adanya cinta juga nih penerimaan kepada diri sendiri gitu. Waduh, seru banget tadi agak nge-lag ya Mbak Sela. Oke, seru banget ya bahwa ternyata manfaatnya itu teman-teman harus tahu dulu nih kan sebelum yang tadi sampaikan bahwa mencintai diri sendiri itu ya ya kalian harus tahu dulu nih artinya apa, Ya, kemudian ya kan? bagaimana cara menyelesaikannya dan lain sebagainya. Oke, nah kalau kita udah bahas manfaat, oke aku tahu nih manfaatnya buat diri aku. Kalau aku self love, ternyata aku jadi tidak temperamen lagi gitu ya, karena aku bisa membaca situasi. Nah, harus Mm-mm. bagaimana bersikap terhadap orang, terus dan lain sebagainya. Tapi gimana dong gitu? Aku udah mulai nih belajar satu-satu gitu ya untuk bisa cinta sama diri sendiri. Tapi ternyata ketika aku cinta sama diri sendiri, aku kadang masih bisa sakit hati sama orang lain. Jadi hatiku patah gitu ya. Bisa terhadap keluarga karena keluarga lebih peduli sama salah satu anggota keluarga dibanding aku. Misalnya ayah lebih sayang sama anaknya yang laki-laki gitu ya. Atau misalnya hati kita jadi patah kan karena kita merasa bahwa kita bukan anaknya. Atau hati kita juga jadi patah ketika kok aku kayaknya jor-joran banget ya gitu ngasih sesuatu ke pasangan aku, tapi aku nggak dapet apa-apa gitu, misalnya kayak gitu ya. Atau banyak, poin-poin yang membuat kita patah hati dengan hidup yang kita hadapi gitu.
sehingga kita sulit melakukan yang namanya self acceptance gitu ya, bahwa ya nggak apa-apa, gagal juga kan yang Mhm. penting kamu belajar dan ada proses di dalamnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, menurut Mbak Sela, kira-kira kita bisa nggak ya terhindar dari yang namanya patah hati massal gitu ya? Bisa nggak nih kira-kira? Jawabannya adalah nggak bisa. Jadi, patah hati itu kayak inevitable, inevitable things gitu ya, Mbak. Dia hal yang sangat mungkin terjadi, muncul tanpa diundang. Nah, kayak gitu. Kayak Jalangkung Jadi, gitu ya, sebagai datang tadi undang, eh, pulang tadi antar. betul banget ya. Aku juga bisa memahami ya, ketika kita patah hati, gitu, pasti juga lagi-lagi akan ada sesuatu hal yang menggoncang konsep diri kita. Kayak gitu ya. Lagi sekarang nih, lagi banyak juga nih di internet berseliweran kayak kasus yang khususnya spesifiknya relasi ya, kayak diselingkuhin ya, dikasarin sama Oh pasangan gitu. Itu kan iya, bikin, lagi rame banget. Aduh, sumpah. iya, ada yang banget kan ya itu. Nah, misalnya contoh kasus nih yang paling sulit, nggak paling sulit, ini cukup sulit ya, cukup mengguncang konsep diri, misalnya diselingkuhin. Nah, Aduh, aduh itu paling bisa gak nggak enak sih kalau banget. kita mencintai diri sendiri, terus ketika kita diselingkuhin, ya kan, kita diselingkuhin, kita bisa nggak sih ngerasa baik-baik aja? Jawabannya adalah nggak bisa. Dan Tapi bahkan tapi justru perempuan selalu bilang eh, aku baik-baik aja proses ya. dari mencintai diri sendiri juga salah satunya adalah, iya ya. Nah, tapi justru itu loh, ketika kita mencintai diri sendiri juga kita berterima bahwa aku lagi dalam kondisi yang nggak baik gitu, bahwa aku sedih gitu ya, aku sakit hati gitu. Oke, Halo, suara aku kedengeran ya nggak, Kak? kedengeran tapi videonya nge-freeze sih kayaknya bermasalah. Benar banget ya. Ada Jadi suara aku? ada kok suaranya, tapi videonya nge-freeze. Aku pikir mungkin something wrong sama internet aksesnya Mbak. Nah, sekarang udah enak banget. Oke, boleh lanjut lagi Mbak Ah, Sela. udah. Oke. Hmm, iya gitu. Tadi sampai mana? Oh, selingkuhin ya. Nah, Iya, apakah kita bisa misalnya kayaknya hatam nih ketika masalah selingkuhin ya. ketika Hatam ada usaha. pengalaman pribadi gitu. Oh iya, kayak oh ada pengalaman pribadi. Alhamdulillah ya teman-teman soulmate LYS ternyata Tapi, ada yang merupakan curcol alias curhat colongan kebetulan. oke. Kayak gimana Iya. tuh? Iya. Jadi kan apakah kita bisa gitu misalnya langsung karena kita cinta diri sendiri, kita jadi nggak terganggu misalnya si konsep dirinya gitu, cara kita memandang diri sendiri ketika kita menghadapi hal-hal gak menyenangkan, misalnya salah satunya diselingkuhin, karena itu kan ya bikin patah hati gitu. Jawabannya adalah enggak gitu. Dan kita juga sebagai orang yang mencintai diri sendiri punya kesadaran bahwa nggak apa-apa kok ngasih space waktu untuk diri sendiri ngerasa sedih. Sedih itu wajar, nangis itu wajar, semuanya itu wajar gitu. Kita perlu jeda sampai akhirnya bisa melihat situasi secara utuh kayak gitu. Jadi lagi-lagi ketika kita mencintai diri sendiri bukan berarti kita akan menghadapi kehidupan tanpa emosi negatif, bukan. Tapi ketika kita mencintai diri sendiri adalah kita mampu memahami, menerima perasaan-perasaan yang kita alami kayak gitu ya. Kemudian kita berusaha menginterpretasi kejadian itu secara lebih adaptif gitu. Misalnya kita patah hati, entah yang tadi diselingkuhin, iri atau diputusin, gitu. Kita memandang bahwa oke, ini ada kejadian ini, aku ngerasa sedih atas kejadian ini, gitu ya. Apa yang membuat kejadian ini terjadi, gitu. Apa yang bisa aku perbaiki di hubungan kedepannya dan sebagainya, kayak gitu. Ini kan sama Ih, juga kayak pertanyaannya, kalau misalkan aku mencintai diri sendiri, aku bakal biasa aja nggak ya kalau gagal? Enggak, kalau gagal pasti sedih dah. ya Wajar, dan itu cakep wajar gitu ya. nih. Bener ya, nggak ada tuh yang orang yang kasih Hmm, sedih pasti ya gitu. Oke, ada lagi iya, kira-kira? Wih, iya, mantap. itu ya intinya, itu sih Oh, Kak highlightnya. mantap, mantap. Tapi bener juga ya gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah Hmm, patah hati dan KDRT, ini kayaknya Mbak Sela memang hmm, KDRT-nya mungkin enggak gitu ya. Tapi masalah hmm, patah hatinya gitu ya sama lawan jenis bisa jadi adalah sesuatu hal yang
eee, Hmm. ya sama lah dengan, beberapa, teman-teman di luar sana. Nah, pertanyaan sederhananya, Mbak Sela udah belum cinta sama diri sendiri ngisi-ngisi Aduh. podcast ngisi-ngisi podcast tentang mencintai diri gitu ya. Oh, terus pertanyaan nih teman-teman pendengar, ini pembicaranya aja baru mau lulus gitu ya, ngomong-ngomongin tentang self love gitu ya, ngomong-ngomongin tentang mencintai Hmm. diri, emang dia udah cinta sama dirinya? Nah, cobalah dijawab nih Hmm. pertanyaan sebelum netizen lain nanya. Iya, reflektif banget ya pertanyaannya ya. Betul Nah, sekali, kalau aku jelas. sih pertama ya, ya aku memandang bahwa mencintai diri sendiri itu lagi-lagi itu kayak komitmen seumur hidup sama diri sendiri. Jadi kalau ditanya aku udah belum? Iya, aku udah melakukan dan aku udah berproses. Meskipun aku juga menyadari prosesnya, wah luar biasa banget ya teman-teman ketika kita mau belajar mencintai diri sendiri. Kan cinta itu adalah upaya ya, upaya aktif gitu ya. Ketika kita berupaya untuk melakukan sesuatu untuk diri kita gitu ya, berusaha mengenali diri sendiri gitu ya, membangun sistem evaluasi yang sehat gitu ya dalam diri kita. Selalu aja makin pengen belajar tuh makin diuji. Ya, makin belajar makin diuji gitu ya. Tapi kayaknya aku udah mulai berproses gitu ya dari waktu ke waktu semakin meningkat gitu dan aku juga sadar bahwa mencintai diri tuh dia up and down-nya tuh kerasa banget ya Kak gitu ya, up and down-nya kerasa banget kayak sama aja dalam relasi dengan orang lain misalnya apa ya relasi pacaran misalnya kayaknya itu lebih mudah dibayangin gitu ya kan di relasi pacaran ya kita nggak selalu harmonis sama pasangan kita kan kita nggak selalu harmonis. Begitupun sama diri sendiri. Kita nggak selalu harmonis sama diri kita sendiri. Ada waktunya kita ngerasa marah, kita ngerasa kesel gitu. Tapi kita harus sadar bahwa itu pasti bisa dilalui gitu. Kita harus sadar bahwa pada akhirnya kita hanya bisa bergantung sama diri kita sendiri. Masa sih kita nggak maafan sama diri sendiri? Gitu. Masa sih nggak ngobrol baik-baik sama diri sendiri? Kayak gitu. Jadi so far oke udah sih kayaknya. Kalau kakak gimana nih? Kakak udah Aduh, mencintai diri sulit sendiri ya. belum nih? Pengen mencintai diri sendiri, tapi kalau di sini sulit ya. Mau mencintai diri sendiri tuh Iya. stres bawaannya, tapi I will try gitu. Kayak aku emang harus coba. Nah, ini tuh susah-susah gampang ya. Itulah kenapa teman-teman podcast kali ini diisi sama Mbak Sela karena ya ternyata cocok gitu. Aku udah cinta nih sama dirinya sendiri. Step-step atau langkah-langkah yang tadi Mbak Selaki kasih juga itu ternyata ya sangat aplikatif dan dia pernah melalui itu gitu. Jadi no abal-abal, kayak merah Waduh, abal-abal. Oke, semoga terus ya, kalau semoga. amin, amin, amin. Nah, the last question nih kira-kira Mbak Sela. Kalau menurut Mbak Sela, apa sih ciri-ciri kalau kita tuh bener-bener cinta terhadap diri sendiri? Ciri-cirinya kayak gimana? Oh, oh mungkin kayak Teh Sifat happy terus nggak pernah sedih. Kata siapa gitu ya. Oh, atau misalnya kayak Mbak Sela banyak disukai para pria gitu ya. Wah, ini ini bisa jadi bentuk salah satu kita mencintai diri. Nah, itu kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak, Mbak Sela? Oke, ciri-cirinya. Nah, ini udah aku mention kayaknya dari awal pasti aku selalu nyebutin ini, tapi ini emang yang ciri-cirinya banget teman-teman. Yang pertama teman-teman tuh kenal sama diri sendiri, tahu sukanya apa, kekurangannya apa, dan kekuatannya apa. Nah, kemudian mampu menerima itu. Kekurangan ini bukan sesuatu hal yang negatif harus dibuang dari diri kita gitu, bukan. Tapi sesuatu hal yang harus kita pahami, kita terima kayak gitu. Ya nanti kita kembangkan. Begitupun juga kekuatan bukan sesuatu hal yang kita harus ngerasa selalu lebih dari orang lain bukan, tapi kita punya tracknya. Gimana kita ngembangin ini dan untuk tujuan apa sih nantinya gitu. Nah kemudian juga orang yang mencintai diri sendiri itu dia punya tujuan, tahu mau ngapain gitu, atau seenggaknya tahu value apa sih yang aku punya dan kedepannya kehidupan aku tuh harus based on value ini. Gitu. Dia mampu menghargai diri sendiri gitu ya. Terus dia mampu mengevaluasi diri secara sehat. Jadi bukan kritik yang jahat ke diri sendiri ya, bukan nunjuk kamu salah, kamu bodoh, kamu nggak bisa, bukan. Tapi memahami bahwa setiap hal, setiap kejadian gitu itu adalah bagian dari proses belajar. Dan belajar tuh nggak selalu enak ya, namanya belajar mah ya Mbak gitu ya. Aduh, fasenya kita Betul males, ya. capek ya. Wah, Betul dahsyat ya. Mbak ya. pasti udah ngerasain banget ya. Oh, Yang lagi S3 aku udah pasti super ngerasain banget. ngantuk ini ya. Udah super ngantuk. Tapi ya gimana? Aku harus berdedikasi gitu ya. Oke, tapi Iya ya, bener-bener seru banget ya kita kayak gitu. bercerita.
proses inilah yang Kita benar-benar harus dilakukan ya. hmm, betul mengevaluasi diri secara sehat, bukan menghakimi diri sendiri. Kayak gitu sih. Dan selalu ketika kita udah mencintai diri sendiri itu kita mampu untuk melihat eh salah dan benarnya gitu. Tetap bisa mengapresiasi diri sendiri gitu dan juga ngasih apa ya? Bukan punishment mungkin ya, tapi ketika kita salah tahu sih apa yang harus dilakukan gitu. Gitu sih kayaknya itu ciri-cirinya. Nah, teman-teman udah pada punya belum? Nah, kakak udah punya. Ya, Kayak nggak kakak udah punya tahu nih ya, kayaknya. kira-kira ya aku coba kita mau breakdown dulu dengan journaling ya. Aku kok ya galau sama diri aku Oh gitu. ya. Teman-teman di luar juga sama gitu, kok galau ya saya bener-bener udah punya nggak ya ciri-cirinya kalau saya cinta sama diri kita sendiri. Waduh teman-teman, nggak kerasa waktunya udah mau habis. Seru banget obrolan kita malam hari ini saya sama Mbak Sheila dari makna wellness gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa tadi di awal video kita udah kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya butuh informasi apapun tentang seputar kesehatan mental atau psikoedukasi lainnya bisa follow akun Instagram LPS atau bisa follow akun Instagram Makna Wellness. Ini nih kira-kira apa nih closing statement yang oke, yang cocok banget buat apa buat membahas tema kali ini karena kita bicara tentang seni mencintai diri sendiri dan kebetulan juga yang ngedengerin bingung. Aku tuh sebenarnya udah cinta belum sama diri sendiri. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Closing statement dari Mbak Sela. Oke, semoga ini konsistennya oke ya buat teman-teman. Eh, Kalau menurutku yang pertama gini, mencintai diri sendiri itu adalah suatu proses yang panjang gitu. Teman-teman nggak perlu terburu-buru atau menuntut diri sendiri gitu ya. Tapi yang penting teman-teman ngelakuin hal kecil setiap harinya biar teman-teman bisa cinta sama diri sendiri. Dan karena namanya adalah seni mencintai diri sendiri, jadi teman-teman tuh bebas berkreasi, bebas mengeksplorasi cara apa sih sebenarnya yang paling sesuai gitu. Dan barangkali untuk sampai ke tahap punya seni mencintai diri sendiri itu prosesnya panjang. Lagi-lagi prosesnya panjang. Nah, semoga teman-teman semua kita di sini yang ngedengerin gitu bisa sabar dalam mencintai diri sendiri. Udah gitu I dah. will try, I will try, I will try gitu. Good try. Wah, good closing statement gitu ya. Oke, wah teman-teman Mbak Sela thank you banget ya udah mau diajak kolaborasi bareng Love Yourself Indonesia. Sukses terus buat makna wellness-nya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi di Oke, kemudian makasih hari juga. gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman podcast kali ini di episode 31 teman-teman nanti bisa akses di Spotify dan akun YouTube kita tentunya dan bisa tanya-tanya di kolom komen nanti aku akan bantu mention di akun YouTube-nya kita namanya Mbak Sela atau namanya teman-teman dari Makna Wellness. Oh, jadi seru banget nih kita bahas a lot gitu tentang Oke. proses-proses seni-seni yang mana inget ya seni adalah sesuatu hal yang bebas gitu ya. Jadi ya, up Hmm. to you apa yang membuat kamu nyaman itu yang paling penting. Oke. Sip, seru banget. Sampai ketemu teman-teman semuanya di episode selanjutnya, episode 32. Jangan lupa, di bulan Oktober kita akan bahas tuntas semua tentang yang namanya self love. Wah, asik. Jadi ingat ya, saya punya apa seperti pepatah yang saya sampaikan di LES bahwa gimana kita bisa cinta sama diri kita sendiri kalau gimana kita bisa cinta terhadap orang lain kalau ternyata kita nggak cinta sama diri sendiri. Deng deng, pertanyaan besar, big question gitu ya, tapi it's okay banget. Oke, Mbak Sheila sehat-sehat ya di Bandungnya. Mudah-mudahan lancar Iya. sarjananya dan Iya. yang paling penting adalah Ya ampun. konsisten untuk benar-benar cinta terhadap Nah, dirinya. Oke, thank you semua ya. teman-teman soulmate. Jangan lupa follow akun Instagramnya Makna Wellness dan jangan lupa teman-teman kalau misalnya suka banget sama podcast Profesor Indonesia, boleh dong di share atau di subscribe baik Spotify ataupun akun YouTube kita. Wah seru banget. Thank you so much Mbak Sela. Bye teman-teman Iya, thank you so much semuanya. Mbak. Sehat-sehat.